Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga sholawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-muridku sekalian, jadi pembelajaran kita pada hari ini menyambung kepada pembelajaran yang telah lalu, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita membahas perilaku dan hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian Rasul, terus apa sifat wajib bagi Rasul dan apa sifat mustahil bagi Rasul. Sekarang bagaimana kita cara hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala-nya. Apa maksudnya? Apa untungnya bagi kita lah intinya. Terus kalau kita beriman kepada mereka, kita kenapa? Nah, jadi kita harus tahu keuntungan kita daripada belajar ini membuat kita jadi seperti apa. Nah, hikmahnya apa? Nah, baik. Nah, perilaku beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjaga amanah dengan baik. Amanah itu seperti menyampaikan sesuatu sesuai pada tempatnya, atau menjaga suatu barang sesuai dengan kesepakatannya, atau menyampaikan perkataan tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurang-kurang. Nah, ini ada contohnya di buku. Yang pertama adalah menyampaikan barang atau benda titipan kepada pemiliknya secara utuh. Jadi menyampaikan barang atau titipan itu secara utuh. Misalkan kita dititipi, tolong simpankan makanan saya. Nah, disimpan makanan, jangan dimakan walaupun cuma satu butir nasi. Nah, kalau memakan sebutir nasi padahal enggak disuruh, cuma disuruh nyimpankan saja, berarti itu sudah dianggap tidak amanah. Tapi kalau kalian menjaga betul-betul, itu berarti amanah. Nah, sama seperti orang yang menjabat, punya jabatan pemerintahan, jadi bupati, gubernur, presiden, itu juga harus amanah sesuai dengan tugasnya. Misalkan tugasnya untuk ini, maka laksanakan. Jangan malah sebaliknya, berarti nggak amanah. Nah, yang kedua, menjaga rahasia orang lain dengan baik. Teman punya rahasia, kalau dia kentut misalkan bau sekali. Nah, kalau dia tidur pasti ngorok. Nah, itu sembunyikan, jangan sampai diungkap-ungkap. Apalagi temannya misalkan tidur nganga-nganga, dipoto, disebarin di grup. Nah, itu berarti tidak amanah, menyebarkan aib orang lain. Itu aib dia, jangan ditampilkan. Karena kita semua punya aib, yang mana kalau kita ketahuan aib kita, pasti kita bakal malu. Nah, maka kita harus menyembunyikan aib orang supaya Allah juga menyembunyikan aib kita. Semuanya punya aib, jadi jangan bongkar aib orang lain. Nah, yang ketiga, contoh amanah nih. Melaksanakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalian dikasih tugasnya apa? Tugasnya belajar. Kalau ada tugas dikerjakan. Kalau nggak mampu, semampunya saja. Kalau nggak ngerti, ditanyakan. Itu amanah. Jangan dikasih tugas, tidak dikerjakan, malas-malasan. Jamnya belajar, nggak belajar, nggak ikut Zoom, nggak nonton video. Nah, itu berarti nggak amanah. Kalau kalian selalu nonton video, itu berarti amanah. Nah, yang keempat, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang dimiliki. Nah, ini tugas, misalkan kalian tugasnya sebagai ketua kelas. Nah, tugasnya fungsinya apa ketua kelas?
misalkan mengingatkan temannya untuk ikut pelajaran, memantau temannya. Terus kalau ada disuruh oleh wali kelasnya segera dilaksanakan. Nah, itu tugasnya. Kalau misalkan dilaksanakan maka dia sudah melaksanakan amanah. Nah, amanah ini gak main-main. Karena amanah ini adalah sifat wajib bagi Rasul dan Nabi. Nah, kita punya sifat amanah nih. Nah, berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Rasul-Rasul kita. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad SAW dengan cara amanah. Nah, karena sifat para Rasul kan sidik, tablik, amanah, dan patonah. Kita ini misalkan sidik, misalkan masih belum tapi mampu, terus tablik, menyampaikan apa yang disampaikan, misalkan kita ilmu kita kurang, amanah. Nah, kita berusaha untuk amanah. Kalau dititipi, kalau dikasih tugas, segera dilaksanakan. Nah, apalagi kalian misalkan punya jabatan, laksanakan jabatannya dengan sebaik-baiknya. Patonah, misalkan kita ini nggak cerdas juga, yaudah dengan cara yang lain mengikuti sifat-sifat para nabi, para rasul. Nah, dengan cara amanah salah satunya. Yang kelima, menyampaikan berita dengan benar tanpa menambah dan mengurangi isi berita tersebut. Nah, ini sering kadang menambah-nambah berita. Tahu nggak misalnya di bundaran tadi ada orang kecelakaan katanya. Ininya patah, ininya bocor, macam-macam. Padahal cuman keseleo. Cuman menambah-nambah kata. Nah, itu jangan. Ceritakan sesuai apa adanya, jangan dilebih-lebihkan. Terus yang keenam, menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, kita dikasih Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa mata, berupa hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangan buat apa? Buat ngusilin orang, buat ganggu orang, nyuri. Jangan. Itu bukan itu Allah menciptakan tangan kita. Nah, untuk membantu orang, bersedekah, berbuat baik. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau kita melaksanakan sesuai dengan fungsinya, berarti kita sudah amanah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketujuh, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, jadi karena memang tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas melaksanakannya. Jangan gara-gara disuruh guru pengen dapat nilai. Ya, nilainya dapat tapi pahalanya enggak dapat. Kalau pengen dapat pahalanya, laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah senantiasa berperilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh taat ini ada 3. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada orang tua, yang ketiga adalah taat kepada guru. Nah, taat kepada Allah itu contohnya melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, itu taat kepada Allah. Tepat waktu. Allahu Akbar, azan, siap-siap. Nah, di awal waktu berjamaah. Kalau udah di akhir-akhir, nanti, berarti itu dia nggak taat sama Allah. Nah, walaupun dia sholat juga, tapi mengakhirkan waktu. Kalau di awal waktu itu benar-benar taat kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah, bukan kepada pada jin, pada syaitan. Jangan. Pada pohon, pada cincin, wahai cincin katanya. Jangan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menolak teman yang mengajak kepada keburukan. Jadi ditolak teman kalau ada yang ngajak keburukan, karena itu sama dengan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya enggak mau ikut kamu nonton konser misalkan. Terus yang keempat, menyempurnakan amalan wajib dengan amalan sunnah. Nah, kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, jadi kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, yaitu apa? Misalkan sholat duha, sholat taubat, sholat tahajud. Nah, itu ditambah dengan sholat sunnah.
Terus perilaku taat kepada orang tua. Nah, ini contohnya adalah mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua itu sedang ceramah, itu dengarkan saja. Jangan dilawan, jangan dikomentari. Nah, itu bakal lama kalian komentarinya. Orang tua misalkan menceramai kalian, jangan kalian jalan-jalan, jangan suka main game. Oh, kalian beri komentar, nah itu bisa sampai berhari-hari kalian. Jangan, jadi dengarkan aja, turutin, jangan dengerin aja tapi nggak diturutin. Dengarkan, laksanakan. Selama itu baik dan nggak melanggar hukum-hukum Islam. Nah, misalkan dinasihati kamu harus mencuri ya, itu jangan dituruti. Tapi kalau selama dalam kebaikan itu turuti. Kamu jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, itu dengarkan dan taati. Jangan dengerin aja, iya, tapi enggak, itu jangan. Terus yang kedua, melaksanakan perintah orang tua selama perintah itu tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sudah tadi. Laksanakan perintah orang tua selama enggak menyimpang ajaran Islam. Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, orang tua sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya, ada yang menyapu, nyuci piring, masak, dibantu sebisa kita. Tapi kalau kita nggak bisa, jangan dipaksakan. Mak, sini saya nyapu. Tapi dia nggak tahu cara menyapu. Bukannya disapu keluar, malah disapu ke dalam. Nah, nambahin kotor, nyusahin. Bantu orang tua masak, gangguin malah. Sini saya bantu, mak, gosong lah. Oh, ini kurang bumbunya, mak, keasinan. Nah, jadi membantu tapi jangan mengganggu lah intinya. Sebisanya, kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Kalau belum bisa atau belajar dulu, jangan maksa sendiri. Sini mak, saya nyuci piring, pecah. Ini bener. Tapi jangan malas-malasan juga. Selanjutnya bertutur kata sopan kepada orang tua. Jadi kepada orang tua harus sopan kata-katanya, jangan membentak, jangan berkata-kata kotor. Nah, itu Allah marah terhadap orang yang seperti itu. Hati-hati kalau Allah marah, selesai, siksa. Naudzubillah min dzalik. Terus yang kelima, berpamitan kepada orang tua sebelum keluar rumah. Nah, ini sebelum keluar rumah itu pamit. Jangan langsung keluar aja. Mau jalan keluar, mau keluar aja jangan. Harus pamit. Mak, ulun mau hendak ke Hypermart misalnya. Mak, ulun hendak ke Alfamart. Mak, ulun hendak ke lapangan bola. Nah, pamit dulu. Jangan enggak pamit, ntar dikira anak hilang. Kan enggak tahu kita misalkan kita nggak pamit, orang tua udah bisa, mungkin dia udah jalan, ternyata berhari-hari nggak ada, dapatnya di bawah jembatan misalkan hanyut kan. Nah, coba kalau pamit mau ulun hendak kena buliknya jam ini. Nah, jadi kalau lewat dari jam itu, bisa dicari, ya kan, enak dicari. Kalau nggak gitu, dibiarin aja. Tahu-taunya kejepit apa, misalkan kesandung, jatuh dari jurang, nggak tahu kan, udah bilang. Jadi harus pamit. Perilaku taat kepada guru, menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Nah, ini kalau dikasih tugas, kalau pengen taat kepada guru, lakukan dengan baik. Kalau nggak mampu, semampunya aja. Kalau nggak ngerti, ditanyakan, jangan dipaksakan. Yang penting mengerjakan. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Ini kalau sekolah, kalau kita belajar ya tepat waktu belajarnya, karena daring. Memperhatikan guru saat proses pembelajaran. Nah, kalau nih sedang belajar, ini perhatikan serius. Nah, yang keempat, menyapa serta mengucapkan salam kepada guru saat berpapasan di jalan. Nih, kalau ketemu di jalan, ucapkan salam kepada gurunya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Nah, ucapkan salam aja. Karena pahalanya luar biasa besar. Mengucapkan salam itu walaupun hukumnya itu sunnah, menjawabnya itu hukumnya wajib, tapi mengucapkan salam walaupun sunnah tapi pahalanya besar daripada yang menjawab. Jadi ucapkan salam kalau bertemu guru di luar sekolah atau di sekolah. Yang kelima, menjawab soal-soal ujian dengan kemampuan sendiri. Nah, ini kalau ada ujian yaitu jawab dengan kemampuan sendiri saja, nggak usah nyontek. Selanjutnya, membiasakan perilaku jujur. Nah, ini
mungkin kemarin udah dibahas ya, mungkin ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bis-sidqin fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahu Muslim. Nah, jadi hendaklah kalian jujur, sesungguhnya jujur itu mengarah kepada kebaikan dan kebaikan mengarah kepada surga. Jadi kalau kita jujur itu sama dengan kita berbuat baik. Nah, kalau kita berbuat baik itu arahnya bakal masuk surga. Karena orang-orang yang di surga itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita jujur, maka kita akan masuk surga. Tapi kalau kita berbohong itu mengarah kepada keburukan. Orang yang buruk itu di neraka. Jadi kalau berbohong sama dengan masuk neraka. Nah, jadi kalau kalian pengen masuk surga, berbuat baiklah dengan cara jujur, jangan berbohong. Nah. Baik, kita selanjutnya bersabar dalam segala urusan. Nah, jadi kalau ada apa-apa kita harus sabar saja. HP hilang sabar, HP rusak sabar, gak naik kelas sabar, kebakaran masyarakat sabar, semuanya sabar aja kita. Pengen ngumpul tugas terlambat, nah itu salah kalian. Kalau dimarahin ya sabar, dihukum ya sabar. Berusaha untuk sabar, jangan kenapa HP saya rusak, kenapa, nah, jangan rusak kenapa, sabar aja. Nah, karena semua itu adalah titipan. Misalkan HP kita nih pecah layarnya, nggak bisa main lagi misalnya, sabar aja, karena HP itu adalah titipan. Jadi jangan suka mengeluh, bersabar kalau dapat musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya adalah berperilaku ikhlas. Nah, contoh ikhlas adalah membantu teman yang sedang kesulitan tanpa mengharap imbalan apapun. Jadi kita menolong teman tanpa mengharap imbalan. Jangan menunggu imbalan. Tolong ya, nolong aja ikhlas. Nah, biar Allah sendiri yang membayarnya dengan pahala kepada kita. Membantu orang tua membersihkan rumah secara sukarela, Bersedekah kepada orang yang membutuhkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada lihat orang fakir miskin, ya bersedekah karena Allah, bukan agar karena dipuji. Oh, ini misalkan jalan bareng teman biar kelihatan baik oleh teman, wah ini sedekah. Nah, dipoto lagi story, nggak usah. Biar Allah yang tahu aja. Selanjutnya adalah mengerjakan tugas dari guru dengan lapang dada. Jadi kalau dikasih tugas oleh guru, ya kerjakan dengan semampunya, lapang dada aja. Gak usah, kenapa? Gak usah. Kerjakan aja semampunya. Beribadah dengan kesadaran diri, bukan paksaan orang lain. Nah, beribadah itu jangan merasa dipaksa. Harus dengan kesadaran sendiri. Selanjutnya adalah menghormati kedua orang tua dan guru. Nah, ini menghormati kedua orang tua dan guru. Rasulullah SAW itu gurunya adalah malaikat Jibril. Padahal pangkatnya itu lebih mulia Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sangat hormat juga kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah gurunya. Jadi kita juga punya guru. Ustadz punya guru, kalian punya guru. Hormati guru. Nah, niscaya kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kalian. Kalau ilmunya berkah, ilmunya bakal bermanfaat. Kalau ilmunya nggak berkah, nanti ilmunya nggak bakal bermanfaat. Walaupun cuma S2, S3 sampai profesor, tapi gara-gara nggak beradab dengan gurunya, itu nggak bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain ilmunya. Jadi harus menghormati guru dan orang tua juga. Kalau kalian nggak hormat pada kedua orang tua, Allah bakal murka, hidupnya bakal sia semua hidup. Nah, pasti kita nggak mau. Makanya hormati orang tua, ayah dan ibu. Selanjutnya adalah saling menasihati sesama. Nah, ini kita mungkin punya teman yang salah, kita nasihati, bro, misalkan kita gak usah main game terus.
bro, jangan suka maling. Nah, kita nasihati teman kita semampu kita. Kalau nggak mampu, misalkan kita pengen menasihati orang yang sedang berjudi, dikeroyok orang ini, itu berarti belum mampu. Jangan, yang mampu aja, teman baik, teman akrab, pengen ngambil pulpen orang lainnya, jangan kawan, jangan. Nah, gitu. Dinasihati kalau ada teman yang berbuat buruk semampu kita. Kalau kita nggak mampu, itu hati kita nggak suka, minimal nggak suka. Saya nggak suka melihat dia mencuri. Nah, minimal itu, jangan sampai hati kita, nggak apa-apa aja. Itu nggak boleh. Itu sama dengan kita membenarkan perbuatan buruknya. Nah, baik selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, disayang dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul Allah, memperoleh pelajaran penting dari umat-umat terdahulu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang keenam, mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita isi pada kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.